Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah, satu kenikmatan, satu pertolongan, di mana kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam salah satu majelis yang ta'lim, salah satu majelis yang mubarakah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad beserta Khaul Mbah Yai Kati beserta para aulia, ulama, umara dan sesepuh desa Kecapi. Mudah-mudahan kulluhum ajma'in ghafarallahu lahum min dzunubihim wa kafir anhum sayiatihim syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan materi ini memperingati Maulid dan Isra Mi'raj, materi kita pada malam hari ini adalah pengenalan, mengenal terhadap innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Yang punya paketan buka ning Google surat Maryam ayat 36. Mengenal kita sebagai hamba terhadap Tuhan kita, umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Miturut di Al-Quran, kita mengenal Allah itu melewati 4 proses tentang tauhid kepada Allah. La ilaha illallah nama, la ilaha illallah sifat, la ilaha illa anta zat, la ilaha illa ana. Iki nggak bisa disebutkan. Cuman sebelum kami masuk di dalam materi, ada password atau kata kunci yang harus panjenengan kagem atau miliki. Jikalau password kata kunci ini sudah ada di dalam hati jenengan, maka apa yang kujelaskan nanti terkait hukum syariah, thariqat, hakikat, makrifat, jenengan mesti mudeng, mesti paham. 2 kata kunci di sini adalah pertama. Tapi sebelumnya saya minta kesepakatan terlebih dulu. Niki ngajine pinten jam? Dalem 2 jam. Sampai 2 jam. Nggih. Mboten enten sing usul sampai subuh. Ngeten, salah ini ngeten. Saya menjabarkan materi sesuai dengan surat Maryam ayat 36 nanti. Setelahnya itu maksud kami harus ada jeda waktu untuk tanya jawab. Ngeten nggih. Sebab nopo mengke ingkang kula sampaiake mesti ana sing ra paham. Mumpung durung pisah kali kula langsung tangkep. Setuju nggih? Oke, setunggal. Nomor kali berarti kula gejoki
2 jam sampai jam 12. Sekarang sudah jam pinten nggih? Jam 10:15. Nggih. Tawiti wis rapopo. Yang kedua, jenengan pun sayak dereng nggih mulai sonten maulidan yang dipandu saudara-saudara kita dari pundi niki. Mriki piyambak. Alhamdulillah. Umpama diundang nang Mojokerto siap nggih. Oke. Pun sallu ala Nabi Muhammad. Oke. Masuk dalam materi. Innallaha sak temeni Gusti Allah iku Rabbi wa Rabbukum, pangeranku nggih pangeran jenengan. Disebut Allah miturut umat Islam. Ini secara agama tertentu, berarti individu. Kalau secara umum manusia berarti ning Quran Rob, bukan Rob ya. Rob R-O-B, bukan R-O-K, bukan Rob. Tuhan. Innallaha huwa Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan jenengan. Siapa Allah itu? Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat hidup yang maha suci yang memperjalankan jenengan dari rumah masing-masing menuju majelis taklim. Berarti jenengan sagete mriki sebab dilakoke Gusti wis. Passwordnya adalah bila mana di dalam hati jenengan sudah ada nur iman, nur cahaya iman keyakinan bahwasanya kita manusia diciptakan oleh Allah tidak hanya dari sisi jasmaniah saja tapi juga rohani. Nggih mboten? Wis, hati sampean wis ana iman teng mriku mboten? Gak usah dijawab. Allah ciptakan jasmania kita, prosesnya dari saripati tanah, nanti ketika mati kembali ke tanah. Nggih napa mboten? Napa wonten ning Jepara iki eneng wong sedo dipenteng ning cagak? Wonten? Mboten enten. Miturut umat Islam petunjuknya itu tanah. Sallu ala Nabi Muhammad. Si jasad ini walaupun tidak tahu tempatnya, tidak bisa berangkat sendiri, mesti ada tetangga, anak, teman dekat menghantar kita ke makam. Nggih mboten? Niki jasmani. Sehingga kita ketika saat di dunia ini diberikan Allah hayatat dunia, kebutuhan-kebutuhan yang bersifatkan jasmani. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Ini wong lanang butuh wong wedok, wong wedok butuh wong nggih napa mboten? Niki masane nek wis tekan. Setelah kita sebagai orang laki-laki menikah terhadap seorang perempuan, apa kebutuhan selanjutnya?
anak. Minan nisa wal banin. Setelah itu wal qanatiril muqantharah. Urusan-urusan kebutuhan jasmani, sandang, papan, pangan. Nggih mboten. Seorang suami biar kebutuhan tercukupi di dalam rumah tangga, apa kewajiban kita? Kerja. Mriki sing kerja niku tiang jaler napa tiang setri? Setri. Beda kalih Mojokerto, wajib wong lanang. Wong wedok tiang estri niku kedah ning omah. Tapi tidak menutup kemungkinan tiang estri juga membantu pekerjaan tiang jaler. Tapi di Jawa Timur mboten berlaku wajib wong wedok istriku nyambut gawe mboten. Wajib niku jatuhnya pada seorang laki. Mula oleh karenanya yang estri mriki nek pingin duduk manis rabio tiang Jawa Timur. Dan terus pundi? Oh ngaten. Pun. Niku jasmani. Kemudian Allah ciptakan kita rohani dari Allah Nur Muhammad, nanti kembali wa inna ilaihi rajiun, kembali lagi ke Allah. Dari Allah kembali ke pertanyaan ini. Dulurku wong Jepara, jenengan pun roh dalane bali nang Allah. Dereng napa sampun? Dereng. Jenengan umure pol pinten mriki kok sanjang dereng? Swidak 70. Niku nggih sik dereng. Naudzubillah. Pon. Inilah perlunya saya jauh-jauh diperjalankan Allah dari kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, untuk ke saudara saya di Jepara untuk negeske dalane pati. Mutu qoblal maut, berangkato dhisik, berangkato Anda untuk kembali kepada Allah sebelum datangnya kemati. Coba dibuka dalam surat Az-Zumar ayat 54. Apa resikonya orang-orang yang ketika meninggal sebelumnya itu belum bertemu Allah? Sampeyan tinggal itu berikut. Atau surat Al-Isra ayat 72. Nasib ruhaniyah kita bagaimana? Iya Pak, kalau jasmani kita ke kuburan nggak bisa berangkat sendiri, ada yang menghantar. Tapi ruhani, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Kalau hari kepastian itu datang dan tidak bisa dimajukan dan dimundurkan, sinten sing ngeterke jenengan kali kula? Boten wonten. Berangkat dhewe nuju nang Gusti Allah. Lah berhubung kita waktu di dunia ruhaniyah kita belum kenal dan bertemu Allah, apa mungkin? Loh, ayo dingen-ngen. Mula di dalam agama Islam lewat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah bersabda, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah khali sampurno. Artinya Bapak Ibu, kita mulai sejak kecil sebagai anak orang tua kita Islam, agamanya otomatis kita harus mengikuti
jasmani. Dan itu ditata oleh Kanjeng Nabi lewat syariatnya, meninggalkan larangan, menjalankan perintah jasmani. Sholat jasmani, zakat jasmani, puasa jasmani, haji jasmani. Terus ruhaniyah sampai niki kemana? Tanda-tanda kalau rohaniyah kita sudah betul-betul muslim. Ketika jenengan sholat, mesti sholat sampai khusyuk. Artinya khusyuk bertemu Allah. Saya tanya, jenengan sholat wis khusyuk ketemu Allah dereng? Niki tuk subuh niki. Mohon izin Pak Kades niki. Tetap kula ngegemi dawuh jenengan jam 12. Mengke setelah itu kita teruskan tanya jawab rapopo. Bapak Ibu, kala dawuh sapa WR Supratman. Kenal WR Supratman? Kenapa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ning jenengan boten mudeng nggih. Piye carane bangun jiwa? Iki gak oleh nerang nih apa piye iki? Ngerti yang ini iki njaluk ngombe. Boten guyon-guyon. Ya nih niki zamane watuk ya nih. Matur suwun. Matur suwun. Pun kula kokopi mawon cangkemku ombo kok. Pokoknya ojo diparingi unjukan sing kathah setunggal mawon. Mungkin nek kathah kula iling nek nggone Lumajang niku. Kula ombe kabeh mulih anyang-anyangan. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana caranya kita membangun ruhaniyah jiwa ini? Kalau kita membangun jasmaniyah sudah jelas. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah ke bumi ini dengan membawa hukum syariah untuk menegakkan panji-panji tauhid la ilaha illallah wa la ilaha illa huwa. Jasmani, Pak. Ditata kita di dalam hukum syariah, hafidhu ala sholawah, disuruh menjaga perkara-perkara yang diwajibkan, terutama sholat. Jasmani. Nggih mboten? Banyak di antara kita sebagai manusia hanya memfikirkan, sibuk berpikir, sibuk ngurusi bangun badan. Sholat secara jawareh, badan ini hafidhu ala sholawah, nyun sewu. Apa syarat sah rukunnya sholat? Apa syarat sah syaratnya sholat? Itu kita penuhi. Oke, jasmani. Tapi kita banyak manusia, khususnya umat Islam, saya tidak menyalahkan tapi mengkritik supaya jenengan iki bertambah greget. Ngoten maksud kula. Banyak manusia yang berpikir dan sibuk membahas tentang masalah jasmani, sementara ruhani ini kita biarkan. Ingat di dalam Al-Quran Al-Baqarah 208 Allah bersabda,
wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya jasmaniahnya saja menyembah Allah, ruhaniah sampean juga menyembah pada Allah. Wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Wassolatil wusta niki jatuhnya adalah akhwal apa? Perilaku ruhaniah sampean, jasmaniah waktu sholat, ruhaniah khodur menyang Allah. Niki. Makanya qanitin ay khashiin maksudnya khusyuk. Niki Al-Baqarah 238 kalau tentang masalah sholat yang khusyuk ketemu Allah. Jadi bisanya sholat sampai dengan khusyuk harus wassolatil wusta, ruhaniah sampai harus ikut sholat. Boten jasmani tok. Ruhaniah sampai kedah ikut. Lah ruhaniah bisanya sholat. Shollu ala Nabi Muhammad. Awalnya harus dididik dulu dengan ilmu tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyriku. Allah sudah memerintahkan hambanya yaitu Nabi Muhammad untuk membawa petunjuk dan dinul haq ay dinul tauhid ini. Jenengan kedah belajar toto ilmu tauhid untuk mendidik rohaniah jenengan. Niki. Kalau tidak nyun sewu. Walaupun kita sudah sampai umur 60, 70 bahkan 100 tahun, nyun sewu, jujur saya katakan, walaupun kita alim ilmu apapun di luar ilmu tauhid, mohon maaf, kita sholat mesti kelingan urusan perkara dunya. Allah sudah katakan di dalam surah Al-An'am ayat 79, bagaimana Rasulullah ketika sholat ruhaniahnya? Beliau mengikuti millata Ibrahim Hanifah, kakeknya Nabiullah Bagaimana beliau ketika sholat ruhaniahnya? Ini wajah tuas, iya. Sesungguhnya ku arahkan, ku hadapkan ruhaniahku wajhiyah terhadap wajah Allah. Al-An'am 79. Sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Dia yang menciptakan, yang menguasai alam langit dan alam bumi. Alam jasmani iku alam bumi, alam langit adalah alam ruhani. Nyun sewu, Allah iku nek miturut Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama, itu nama namane pangeran ing mungguhe umat Islam. Ndi ono nomo, di mana ada nama mesti ono sing duweni nama. Paham? Paham nggih? Contoh degan nama wujude ya kuwi. Niki nek teng mriki napa? Cowek. Cowek sing jenengna sapa piye? Ora ngerti dong? Oke. Wis gak usah bahas niku. Cowek iku jeneng. Ndi sing duweni jeneng cowek wujude? Nggih niki. Umpama guru sampean dawuh, ya talamidi, ndi cowek iku? Mungkinkah jenengan duding degan? Mboten mungkin. Dong nggih?
dong. Ngaji iki gak usah istilah akeh-akeh mboten. Titik paham diresapi. Nyantai. Nek gak paham ngopi gak apa-apa. Rokokan santai mawon. Ngaji niki santai. Butuh ruhaniyah kita itu nyantai. Allah adalah ismudat. Nama pangeran kita Rabbi wa Rabbukum. Ini ing miturut umat Islam. Lah sifate Allah itu bagaimana? Zatnya Allah itu bagaimana? Ini umat Islam banyak yang tidak mau memikirkan. Sehingga dengan begitu mohon maaf, di dalam jagate ruhaniyah sampean kali kula iku wonten dulur papat. Miturut dawuh ning Islam iku ana sifat basirah dan basariyah. Di dalam basariyah ana dulur loro sing ceceluk nafsu nafsiyah dan amarah. Ini yang mengajak hati ruhaniyah jenengan kali kula ngelalek ke Gusti. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi innama ya illa ma rahima rabbi. Dadi nafsu iku ngejak elek nang Allah. Bentuke apa? Mlebet masuk di dalam jantung jenengan, masuk di dalam jagate ruhaniyah sampean kali kula, dan di situ jenengan akan dilalaikan nafsu terhadap Allah, sehingga ketika saat saya sholat pekerjaan saya itu blantik wedhus. Tahu blantik lagi? Bakul wedhus. Tadi saya kulaan kambing itu harga 3 juta dari petani. Saya bawa ke pasar, saya jual 3,5. Nggak dianyang ambek pembeli, langsung ditumbas 3,5 juta. Allahu Akbar, getun gula. Lah kok kayak nutun setengah. Langsung gak dinyang. Kayak no 4 juta lah lutung. Ngeten nggih. Mengapa? Sebab ini semuanya. Sing ibu-ibu nyun sewu sebelum subuh sudah masak. Perlunya untuk memasakkan anak dan suami mau berangkat kerja, anak-anak mau berangkat sekolah. Setelah menggoreng ikan subuh tuk-tuk Allahu Akbar. Lah kok ana suara ngeong, eling apa nih? Ngoten Bu. Keadaan ruhaniyah kita mengapa demikian? Inilah proses kita Bapak Ibu. Ketika kita akil balik nyun sewu, nafsu diberikan izin oleh Allah untuk menguji ruhaniyah kita. Apakah ruhaniyah kita tetap menyembah, setia, kasih sayang, bermesraan kepada Allah atau terhadap selain? Sebab nyun sewu, sebelum ruh itu ditiupkan Allah di dalam jasad, ruh niku sampun ada perjanjian terhadap Allah ditandatangani. Terus legal sah. Alastu birabbikum, iki perjanjiane. Apakah aku Tuhanmu? Jenengan dawuh, nggih Gusti, jenengan pangeran kula. Apakah kamu tetap setia menyembah aku? Ruh, bukan jasad. Ruh. Sendika dawuh, apakah besok kamu hanya minta tolong padaku? Sendika dawuh, apakah kamu besok memuji hanya padaku? Sendika dawuh, ya. Pun ditandatangani sah.
sah. Yun sewu, laksana ini. Pemerintahan ini yang terbawah adalah desa. Nggih? Leres nggih? Di situ ada yang namanya Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Manakala surat-surat sampan ini apakah sah manakala tidak disetempel dengan oleh kepala desa? Mboten sah. Contoh tanah. Unsurnya dari waris, hibah atau jual beli, mau di SHM kan sertifikat, mesti dasar pertama harus ada tanda tangan Bapak Kepala Desa, kalau di sini Bapak petinggi nggih, dan disestempel. Umpomo gak disestempel, gak ditandatangani, saged dadi SHM? Boten saged. Kita juga begitu dulu. Sebelum kita jadi manusia ini di bumi ini, ruhaniah kita sudah berjanji pada Allah. Akhirnya ketika kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Kanjeng Rasul, setiap bayi yang dilahirkan fitrah, maksudnya fitrah ruhaniah kita belum tercampur terhadap kasih sayang terhadap selain Allah. Tapi ketika akil balik, kami tinggali arek sekolah saiki manjing balik sing lanang iki lho golek pacar seneng ambek wong sama sing wedok memeti kaya pitik. Loh, ini proses kita Bapak Ibu. Lah pada saat masuk akil balik, entah laki maupun perempuan, Allah ngutus nafsu. Riniosu. Dalam Gusti. Tak ujine kudu ngabangi kok. Terus pundi? Dek wis janji nang aku kalau dia harus setia padaku, menyembah padaku, khudur menyang aku, makrifat selalu bertemu aku. Coba mlebu awakmu. Sedika dawuh kula ngagem napa mlebet niku nggawa kesenangan yang bersifatkan urusan dunia. Minan nisa, buat laki perempuan, buat perempuan seorang laki-laki, akhirnya kita suka sama tir podo irenge, sir podo seneng. Sapak dituturi wong tuwane lho gak kenek. Nggih napa mboten? Iki. Dan itu wajar dan proses kita semuanya. Setelah akad nikah apa tujuannya? Bikin anak. Nggih mboten? Udah, ini proses kita. Dengan hubbus syahawah yang dihadapkan oleh nafsu terhadap ruhaniah kita, maka jatuhlah iman kita yang tadinya hanya pada Allah, sekarang kasih sayang kita terhadap selain Allah. Wal qanatiril muqantara, setelah kita punya anak, apa yang kita pikirkan wahai seorang laki dan perempuan, Bapak Ibu? Kebutuhan urusan tuh wis wajar. Tapi ingatlah, walaupun itu tidak salah, disebabkan karena proses, ingat wal akhiratu khairu wa abqa. Ada kebutuhan-kebutuhan secara rohaniah yang bersifatkan kekal. Ini yang harus kita pikirkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebab nyun sewu, wong Jawa iku dawuh, urip ning donya iku minangka mampir
Berarti kan dirut Pak. 80 tahun, 90, ada yang umur 100, longko sak mangke, gitu. Walaupun 1000 tahun itu pun ada batasnya. Tapi mengapa wahai umat manusia tidak kau fikirkan setelahnya? Itu masa yang tidak akan ada batasnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itulah kehidupan akhirat yang kekal. Dan itu selamat dan tidaknya ruhaniyah itu tergantung ketika saat di dunia. Qad aflahal mu'minuna alladina hum fi sholatihim khoshi'un. Ataukah qad khosiral ladina kadzabu biliqa'illah. Artinya jenengan gelem mikir apa enggak ning dunya iki, ruhaniyah ini untuk kembali bertemu Allah dan bercinta pada Allah atau tak tidak, terserah kita masing. Surat Al-Baqarah ayat 256 Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan Bapak Ibu kanggo jenengan kali kula untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam hukum syariah maupun hukum hakikat. Hukum syariah jatuhnya pada jasmani, hukum hakikat dinu tauhid jatuhnya terhadap nanggoni rohani. Ini. Barang siapa saat di dunia mata hati sampai kali kulo ini sudah tidak buta karena mengikuti Rasulullah di jalur dinu tauhid, maka di akhirat pun tidak buta. Tapi sebaliknya barang siapa saat di dunia kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid untuk ruhaniyah kita mengenal pada Allah kang sejati, maka qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah, sungguh sengsara orang-orang saat di dunia belum bertemu Allah wis disian bong kedisian mati. Naudzubillah min. Wis muga-muga ingkang rawuh saderenge sedo wis iso salat dengan khusyuk. Dan anak turun kita dibimbing Allah selalu dengan hidayahnya supaya sholatnya bisa khusyuk. Ngaten nggih? Tapi iku mau syarate sampean kudu langkung rumiyin terlebih dahulu jenengan ikuti ajaran Kanjeng Nabi. Sempurnakno Islamu. Syariat thariqah minangka ning jasad, hakikat makrifat minangka ning ruhaniyah jenengan. Jikalau itu sudah kau lakukan, wala tattabi'ulan ojo padha manut sira kabeh khutuwati syaiton ing langkah lakune ajak-ajake nafsu di dalam dirimu, sebab innahu lakum aduwwum mubin, lakum ketuwe sira kabeh iku aduwwun mungsuh mubinun kang nyoto. Ndisi nafsu itu tadi ning jero ati sampean iki isih ana sakliyane Gusti Allah. Wis berarti password pertama jenengan wis ana nur iman enggak di dalam hati jenengan. Kalau kita itu disebut manusia unsurnya dua, jasmani dan rohani. Yang nomor dua, kata kunci, percaya enggak jenengan kali kula Allah memberikan jasmani ini mata. Dan mata jasmani disebut ainul basyariyah miturut kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah. Nah, mata dohir ini untuk melihat, bersaksi terhadap makhluk. Sehingga kula saged mirsani ketinggal taplak, ketinggal meja, ketinggal jenengan. Isok bedak-bedakno pundi dalan, pundi jurang, bisa karena mripate melek. Satu. Yang nomor dua, rohani kita juga dikasih Allah mata.
Orang Jawa mengatakan mata hati. Yang disebut ainul basyirah. Ini untuk bersaksi, untuk melihat, untuk beriman hanya pada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kau saksikan, yang wajib kau imani, yang wajib kau sembah kecuali Allah. Oleh karena mata hati kita sementara waktu ini masih ada hijab atau tutup atau aling-aling yang menutupi mata hati, maka Allah iku gak ketok wujudnya. Allah mboten ketinggal. Siapa sebenarnya Allah itu? Padahal di dalam Al-Quran Allah dawuh, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya di manakah aku, iki Allah dawuh, bertanya tentang di manakah aku, jawablah inni qaribun, sesungguhnya aku ikut dekat. Dekat, Pak. Berhubung kita melihatnya dengan mata fisik, maka Gusti Allah kosong. Nggih mboten? Dekat. Endi sih dekat itu? Padahal nyun sewu lebih dekat daripada kula ningali jenengan. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Ini yang umat Islam tidak mau memfikirkan, akhirnya kita sholat asal-asalan. Allahu Akbar, kados kula wau ketok ndase wedhus 35. Allahu Akbar. Apa kok yo eling saliyane Allah? Yaitu karena nafsu membengkokkan wa yasudduna an sabilillah, membengkokkan mata hati kita pada Allah, dibengkokkan terhadap lain Allah. Apalagi anyar-anyaran duwe pacar. Ayo, pingin roh aku, masih tah tewek, masih lah nom. Allahu Akbar, kelingan si dia. Nggih mboten? Ngeten wajahmu tidak ada yang menyerupai. Dunia ini milik kita berdua, yang lainnya itu ngontrak. Sama seperti cintane ngoten gitu ya. Lho wajar Pak, manusia. Lah ngoten nggih. Cuma ojo terus-terus no. Ilingo umur kita tinggal berapa sisanya ini? Ilingo nang Allah. Ilingo hari akhir. Ngoten lho maksudnya. Hari akhir itu pundi, Pak? Sampai nek bedek lho sesuk nek kiamat lah ngoten nggih. Mboten. Yo ning ngarep sampai niku hari akhir wis. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ning burimu lho hari akhir, kematian iki lho. Ayo pingin roh aku. Jenengan umur sampean kari piro lah gak ono sing ngerti. Kalau yang sudah kita lewati tahu. Kita 70 tahun sudah tahu. Sisanya tinggal beri berapa nggak ada yang tahu. Wa anibu, kata Allah, lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu, ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya perkara sing ngagetno. Apa iku? Kematian. Wa qala aidan fafirru ilallah. Lekaslah, larilah kau pada Tuhanmu. Artinya Pak, cinta kita sementara waktu ini jatuhnya pada selain Allah. Sing lanang ya nang wong wedok, sing wedok nang nggone wong lanang, nang anak dunya brana. Ini kita.
Kalau ini jatuhnya hanya sebatas jasmani, monggo wajib jenengan iki duwe garwa, duwe anak, dunya brono, sandang pangan papan, kehormatan, jabatan, apapun, kalau bisa umat Islam wajib. Bahasa, pangkat, jabatan, kedudukan, penguasaan, umaro, wajib jenengan iki dadi DPR, wajib jenengan iki dadi MPR, wajib dadi presiden, raihlah. Tapi sebatas jasmani, ruhaniyahmu lekaslah untuk kembali kepada Allah iku mboten ada. Pingin dituduhno. Pingin dituduhne. Wis. Niki mengke sampai wis tak duduhke ya. Terus nek gak sampean praktekno nang nggone sak jerone salat dan jobone salat, rugilah sampean. Iki tambah bengi tambah mlebet lho niki. Kula wis kadung ngebleng niki. Pun nggih. Allah itu adalah ismudat, namane pangerane umat terus ayat fa'budu monggo padha nyembah sira kabeh ing Allah. Maksudnya adalah ruhaniyah sampean ini wajib untuk bertemu Allah ketika saat sholat. Sebab ilmu tentang sholat itu disebut syariah. Nama sholat aktivitas itu thariqah. Bertemu Allah tujuan sampean itu hakikat. Oleh sebab itu syariat thariqat hakikat gandeng, sholat sampean mesti bisa khusyuk. Tapi sebelum jenengan iki ngerteni tujuane sholat adalah menghadap dan bertemu Allah, kudu dibekali dulu sifat-sifat Allah. Sebelum sampean tahu siapa sebenarnya Allah sejatine, yang katanya tadi Allah itu dekat, kok yos kita tidak tahu apa sifatnya. Jenengan iki saged ngaget iku sing ngedeke Gusti. Lilladzi fataras samawati wal ardh. Bisanya Anda berdiri karena didirikan oleh Allah. Bisanya lesan sampai mengucapkan Fatihah dan lain sebagainya sebagai rukun sholat, itu juga sing nglakokke Gusti. Lah, di dalam sifat itu ada mausufnya. Di dalam sifat itu ada zatnya. Yang ini di dalam hukum syariat tidak mampu untuk masuk di dalam bahrul khayah atau bahrul tauhid, tidak bisa manakala tidak dibuka kitabnya pun. Kita pening di Al-Quran, buka surat Al-Anbiya ayat 87. Buka di dalam Al-Anbiya ayat 25, itu kitabnya. Iki hujai. 87 Allah berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Iki kisah sejarah Nabi Yunus. Ketika saat beliau Nabi Yunus menyampaikan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul di jalur dinu tauhid ini untuk ruhaniyah menyembah pada Allah yang sebenarnya, ditolak mentah-mentah oleh kaum, dan Nabi Yunus medongkol atini Yunus iku nyun sewu muring-muring. Inilah kesalahan Nabi Yunus. Iki kisah lho Pak ya. Al-Anbiya 87. Sehingga mengapa di situ ada subhanaka inni kuntu minal, beliau merasa dolim pada Allah. Ono ning ati mangkel iku lho dolim. Ning ati gak iso mangan sedina,
Biasa makan 3 kali kok ya diwenehi Allah rezeki hanya 1 kali kok muring-muring iku dolim nang Gusti. Acara ngene iki udan ta weras ati sampean iki medongkol dolim nang Gusti. Kakros. Cintamu ditolak oleh si dia ngamuk-ngamuk. Cinta ditolak dukun bertindak. Ati sampean berarti dolim nang Gusti. Punya tujuan daftar DPR gak jadi uang hilang. Ati medongkol berarti niki dolim nang Gusti. Jeru iki. Mohon maaf. Kita sudah pesta demokrasi. Wis. Semuanya itu keputusan Allah. Ya toh? Sing durung didadekno yo ojo muring. Punyalah hati yang jembar. Punyalah hati yang longgar. Wa aslimulahu pasrah nang Allah sudah. Sebab semua itu tidak keluar dari keputusan Allah. Nek podo jembare Pak. Akhirnya sadar Indonesia iki ayo bareng-bareng dibangun. Sing menang diberikan satu kewenangan melok bangun. Sing kalah gak loro ati melok bang. Nikmat jadi nih. Ngeritik silakan. Tapi syaratnya harus membangun. Jangan punya kritik tapi menjatuhkan. Itu tidak pendidikan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita manusia itu sebagai pemimpin. Mulai pemimpin dari RT, RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur. Mendukuri mana? Menteri. Bahkan sampai presiden kita pasti ono min lan plusnya. Nggih mboten? Ora eneng sing sempurna. Mesti ono khilafe. Tolong khilaf-khilaf itu jangan malah diviralkan. Kita kritik silakan tapi untuk membangun demi kepentingan kita bersama. Ini miturut tatanan politike Kanjeng Nabi. Mboten napa-napa umat Islam menjadi umat yang nyun sewu, dunyone tinggi, pangkate tinggi silakan. Tapi ingat wal akhiratu khairu wa abqa. Semua itu akan kau tinggalkan, kau akan menghadapi masuk masa yang kekal, menghadap Allah. Carane piye untuk menghadap Allah? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan kepada umatmu, jikalau kau ingin betul-betul ingin bertemu Allah di saat di dunia ini, jasad kita, ikut Muhammad. Kata Rasul, fattabi'uni, ikut aku. Ajaraku iki trapno, ajaraku iki tompon terus amalno. Pundi ajarane? Qatabayyana rusdu minal ghoi. Niki surat Al-Baqarah 256. Itulah ajaran yang betul-betul membebaskan ruhaniah jenengan dari belenggunya hawa nafsu. Kita lalai pada Allah cuma satu Pak alasannya. Karena apa? Karena mata hati kita itu tertutup oleh sesuatu yang dijadikan nafsu untuk menutup, yaitu disebut hubbus syahawah. Akhirnya kita tidak nyata Allahnya, kita akhirnya lalai selalu pada Allah. Hanya itu.
Ibarat kula wau ning Mojokerto dirantai oleh Pak Bupati di Cagak. Hari ini durung dilepas. Bisa nyampe di sini? Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam, tatkala ruhaniyahmu terjerat oleh sifat basyariah atau nafsu itu, maka ruhaniyah sampai kapanpun tidak akan bisa kembali kepada Allah untuk bertemu. Inilah Bapak Ibu yang jarang umat Islam berpikir sampai di situ. Padahal di belakang kita dekat Pak, kita itu ditunggu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti itu datang. Kakao kaya apa jenengan? Ganteng ayu ya apa kaya jenengan niki? Tapi nanti kalau sudah umur 90, gagahnya nanti, gagahnya kemana? Ya Allah ya Karim, lungguh sak jam, ngadeg kegejokan kursi, melakukan kok kayak kakek huhu, itu, ya Allah. Sing wedok ayune nanti, halo. Hilang. Semuanya fana sudah. Boleh kita pada saat masa di mana kita itu mohon maaf. Umur 30, umur selawi 40 sing gagah masalah ngalor ngidul adiguno sopo siro sopo biasa. Tapi harus ingat suatu saat semua apa yang kau bawa pasti kau tinggalkan. Istri yang cantik pasti kau tinggal. Akhirnya disirik. Dipek sinten Pak? Wong liya. Jenengan kembali fitrah menuju pada Allah. Ini akan husnul khotimah manakala ketika saat di dunia jenengan sudah tahu jalannya menuju Allah. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Fa'budu nyembah sira baliya sira nang Allah. Kalau kau betul-betul isok bali waktu ning dunya ketemu Allah, hadza utawi iki jembah sing bener iku siratum mustaqim, itulah yang disebut wat siratal mustaqim. Jari Mbah Biyen Pak, waktu dawuh isyarah suya roh-roh iki dikongkon nguwat siratal mustaqim. Laksana rambut siji disigar jadi 7. Bayuh mendahno cilike. Lah ngoten nggih? Mboten saged. Itu sebetulnya sanepan. Padahal lebih jembar daripada nyun sewu lapangan Jakarta. Mayora apa? Kemayoran. Lapangan sepak bola niku luweh jembar niku. Oleh karena mata ruhaniah sampai tertutup oleh sesuatu alias buta, maka disitulah yang ada mesti gelap. Walaupun dalane ombo kaya apa, luasnya bagaimana, kalau wong berjalan itu dalam keadaan buta, saged lurus? Nek ra percaya, mengki habis ngaji niki, semuanya ayo pulang dengan mata terpejam. Sing edok ditutupi kudung, sing lanang ditutupi sarung. Ayo melaku diviralkan. Bisa nyampe rumah? Begitu juga ruhaniah kita Bapak Ibu. Ketika saat kita tinggalkan dunia dalam arti kematian, ruhaniah ini dipaksa oleh Allah, wa inna ilaihi rajiun. Manakala matanya hati kita dalam keadaan buta, sama tidak akan sampai pada Allah.
garakno berhubung kita nggak pernah mati, ora patek percaya. Di sini ada yang pernah mati? Belum ada yang pernah mati. Pun jenengan percaya gak percaya itu urusanku. Tapi saya jelaskan di dalam Al-Quran. Saya melihat di dalam surah Al-Baqarah 257. Ada dua kelompok. Ketika dia di dunia sudah betul-betul Allah iku nyata jengleh. Yang kedua Allah sik gelap. Bagaimana ketika kita meninggal? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kelompok yang sebelah kanan dia sudah nyata Allahnya, maka ketika dia kembali kepada Allah padange duduk. Ngene iki jare padang, kurang padang. Dalane cetok. Masalahe mripate roh iku melek. Yo ora eneng kupe. Tapi kelompok yang sebelah kiri yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, apa? Gelap gulita. Iki Quran. Urusan percaya gak percaya itu urusan aku. Tugas saya adalah inilakum nadhirum mubin. Saya hanya memberikan kabar saja. Urusan umat yang memutuskan. Sebab sudah dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ajaran ini tidak ada paksaan untuk mengikuti. Wa man kana yarju liqa'a rabbi wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang mengikuti Muhammad dengan bentuk meninggalkan, melepaskan tutup-tutupi hati, maka dia wa yu'min billah, dia akan bertemu Allah. Nek wis ketemu iki faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisal. Geco ana dulur-dulurku, geco ana ajaran Rasulullah ini sampai mati, hatal yakin sampai mati. Ojo gengsir teko iman pada Allah. Sebab nyun sewu, janji kula tadi tak duduhno sejatine Allah iki pun sedaya sampean nyawang mriki. Ojo sampak ketip sampean nyawang mriki. Allah iku dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Bahkan surat Al-Baqarah 115 Allah dawuh walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau melihat, dimanapun kau memandang, dimanapun kau bertempat menghadap, di depanmu ada wajah Gusti. Pun sampean tinggalin mriki. Niki lho dulur. Niki bukan udara loh ya, bukan oksigen. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Jenengan tidak bisa menyebut dan juga tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu apapun. Tidak bisa. Mula nek jenengan iki pingin sholati isok ketemu Allah khusyuk hudur, ngene carane. Ketika jenengan mulai niat takbiratul ihram, ati sampean kudu duweni rasa, kudu duweni iman. Sing rasa iku sampean lakokno, ngrumangsani. Sing ngedekno sampean iki Allah. Sing nakbirno sampean iki ati ngomong. Lah pundi Allah? Wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Al-Hadid ayat 3. Allah itu di setiap awal dan akhir segala hal urusan apapun termasuk acara ini. Sing nguasai mulai awal sampai akhir hanya Allah. Sebab nek gak ono iki dulur, lampu iki gak nyala. Jenengan gak iso rene. Dan ini ada di dalam dan di luar jenengan.
Iki ojo disawang ambek meripat dohir koncoku, dulurku. Sing dulur luweh raket katimbang dulur kandungku. Jadi kan tak anggap dulur luweh idek katimbang dulur kandungku. Nek dulur kandung iku hubungannya jasmani. Nek rohani iki luweh daripada dulur kandung. Berarti jenengan atine kudu ngrasakake, ngimanake yen sak temene aku iso ngadeg krana sing ngedegno Gusti. Sing Allah iku ana njero lan jaba jenengan iki. Pun nek hati sampeyan iki purun mendawamkan, purun mengistiqomahkan, purun untuk mendekirkan, ya iki namine dekir eling. Yen sak temene kabeh perkara sing ana aku iki mau sing nglakokno Gusti Allah, iku jeneng eling, ya iku dekir. Mboten diucap, tapi dirasa. Rasa iku apa? Quran iman. Kata Rasul, ada tahapan orang itu. Islam, iman, ihsan. Kalau wong niku atine sudah ada rasa, berarti sudah masuk di dalam ihsan. Ngerasakake, ngimanake sejatine urip ning ana jero lan jaba jenengan. Itulah sesungguhnya Allah Subhanahu. Dulu nggak ada yang berani. Para masyayikh bukannya nggak berani, memangnya pada masanya beliau itu pakai isyarah. Sebab siapa yang berani jabar noniki? Budal. Tahu budal? Hilang wis lacai. Makanya para masyayikh termasuk beliaunya dengan bil isyarah, bil kitayah, bahasanya dengan kinayah dan isyarah. Terus makomnya, tempatnya itu secara khusus sembunyi. Rasulullah juga begitu. Dakwahnya pertama sembunyi. Tapi setelah turun ayat huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, di belakang ditutup walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun dicaci oleh umat pada saat itu beliau, walaupun di tengah-tengah umum beliau sampaikan, tetap zaman dulu Kanjeng Nabi nyampeake. Bukti nih, surat Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta. Iki tingkatan 3. Tauhid tingkatan 3. Sudah masuk ke ranah zat. Awalnya syariat kita la ilaha illallah. Thariqah kita la ilaha illahua. Cara dzikir jahri dengan sirri. Terus la ilaha illa anta hakikat. Berarti inilah sirul asr dzikire tanpa menyebut tapi ngrasa ngimani yen sejatine jenengan kalih kula rawuh ning majelis taklim bagiane dewi-dewi ono sing membaca sholawat, ono ada yang nabuh terbang ya, ada yang kete apa itu apapun, semua itu kalau tidak dilakokno Gusti Allah saged laku dewi. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Ingat, kita makhluk manusia sifatnya adalah la haula, tidak punya daya upaya untuk bersolawat. Tidak ada daya upaya untuk bisa datang ke sini, untuk melihat, melek, mendengar, berucap apapun. Wala quwata, juga tidak punya kekuatan apapun. Tapi kok di situ ada kegiatan, semuanya itu sumbernya illa billah, datangnya dari Allah. Berhubung nafsu iku mlebu menyang jagate ati, akhire ati sampean dikongkon iman, dikongkon ngrasa sing laku iki aku dhewe.
Yang berlaku iki aku sendiri. Ketika saat itu hati kita lalai pada Allah. Nggih napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah ajaran Rasulullah yang inti yang selama ini setelah zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika saat beliau sampaikan dia punya 2 karung ilmu, manakala yang satu disampaikan dia akan dibunuh, nyatanya juga dibunuh. Setelah itu semuanya itu ditutupi oleh Allah. Ilmu ini dirahasiakan oleh Allah sampai kapan Pak? 2014 kemarin. Berapa abad coba? Kok bisa mengatakan 2014? Buka di dalam surat yang ke-20 itu surat apa? Surat Toha. 14 itu adalah ayat. Dibuka surat Toha ayat 14 apa bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Oleh karena banyak umat manusia ketika sholat hatinya lalai pada Allah, maka ayat ini diturunkan. Innani sak temeni ingsun Allah, ana yo ingsun, maksudnya ingsun Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni wa aqimis sholah, sembahan aku. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata untuk ingat padaku. Aku Allah, nama sudah tidak huwa, sudah tidak anta, terakhir ana. Inilah tauhid yang tertinggi. Inilah wahyu Kanjeng Nabi yang tertinggi. Artinya inti daripada semua wahyu ada di surat ini. Dan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, ingatlah, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu, kecuali harus menerangkan tentang masalah la ilaha illa ana. Substansinya itu bagaimana, makhluk syahidnya bagaimana, pengertiannya bagaimana. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah paham la ilaha illa ana sebelum kita masuk terlebih dulu la ilaha illa anta. Anta itu kamu. Berarti kalau kamu sudah dekat. Siapapun yang bicara kok manggil kamu, berarti yang dipanggil di depan. Kamu berarti ada di depan. Nek ati sampean iku wis ana rasa sinyal merasa Allah itu dekat, berarti Anda sudah dianta. Kata Rasul, inilah ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika Rasulullah bertausiah di sahabat ini, ujuk-ujuk tiba-tiba ada seorang pemuda yang masuk di tengah-tengah majelis taklim dan bertanya terhadap Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, mahwa al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ternyata ini malaikat Jibril. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, ihsan adalah ketika saat kau menyembah Allah, ketika kau beraktivitas apapun menghadap Allah, tapi hatimu seakan-akan bisa melihat Allah, berarti di depan. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihat Allahnya, wujudnya Allah, ya kau harus merasa kalau kau selalu dilihat dan dimonitor Allah. Ini berarti tauhid sampean sudah ada di anta. Nabi Yunus sebabi medongkol adini, umate gak gelem nrimo, berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah kaumku ini. Karena apa? Wahyu yang kuemban ku sampaikan sudah, tapi dia menolak. Saya tak keluar dari kampungku. Sambil gerutu hati ini, Pak.
Akhirnya nopo? Justru yang salah ini adalah bukan kaumnya tapi Nabi Yunus di mata Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Yunus tidak bisa melihat bahwasanya semua apa yang terjadi itu adalah hak masing-masing umat. Oleh nolak, oleh menerima. Gak boleh nyalani. Apa yang kuterangkan nanti, sing kuterangkan ini ada yang menolak dan tidak, itu gak salah menurut pandangan saya pada Allah. Boten salah, boten. Karena setiap diri manusia punya proses. Tidak paham sekarang, nanti sebelum tidur angen-angen. Tak angen-angen omongan arek gendeng mang ya bener ya. Aku ya sok mati. Kabeh ya tak tinggal. Rohku menghadap Allah. Aku durung roh Allah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Makanya saya tidak akan pernah menyalahkan jenengan. Enggak akan. Nah, Nabi Yunus merasa dirinya yang benar. Akhirnya bagaimana? Dihukum Allah. Ketika dia mau menyeberang lautan numpak kapal, kata sing di kapal apa? Supiri jenenge Pak. Nahkoda. Penumpang, ini kebanyakan. Harus diturunkan. Kalau tidak diturunkan nanti akan tenggelam semuanya. Musyawarah sepakat di lotre. Siapa yang muncul namanya akan keluar dari kapal nyeblung nang laut. Dikopiok Pak. Kocok. Rutuh dus dibuka. Yunus gak percaya. Aku iki nabi. Lho, sombong toh isan ya. Sombong. Durung-durung wis sombong metu. Gak mungkin. Wong aku nabi kok kate nyemplung lah. Gak mungkin. Baleni maneh. Pak. Kopiak. Roto dibuka. Yunus mana? Sampak ping 3. Akhirnya jeburlah Yunus. Dengan laut ditampani ikan namanya ikan nun. Ulama khilaf, ada yang mengatakan ikan paus, ada yang mengatakan ikan hiu. Wis gak usah khilaf. Sing penting iwake gede. Wis ngoten mawon. Terus dibawalah ikan itu ke dasar laut. Ulama juga khilaf, ada yang mengatakan 17 hari, ada yang mengatakan 7 hari, bahkan sampai 40 hari. Wis gak usah khilaf, sing penting suwe. Makanya di situ dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya gelap terhadapmu ya Allah, saya dolim. Iki nabi. Umpama saya gini, di dalam hatiku kok merasa aku yang bisa menyampaikan ini. Kulo dolim Pak, dolim pada Allah. Ilmu apa yang dititipkan Allah terhadap diriku manakala ku akui iki ilmuku, alimku, aku dolim pada Allah. Kekayaan apa yang dititipkan terhadapku untuk umat manusia kok ya tak akoni ning atiku. Ning ati lho gak ngomong, ning atiku ana rasa iki wekku. Berarti aku Bapak Ibu, inilah yang menjadikan momok kita persoalan mengapa kita tidak bisa menuju dan bertemu Allah gara-gara ngaku. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang mau melepaskan keakuan ini. Al-Baqarah 256. Wa yu'min billah, maka nyatalah Allah itu. Nyun sewu Pak. Sampai niki nek ana donya nontok langit iku ngomong ana napa mboten? Wonten napa mboten? Wonten nggih? Kok langit ndak. Ono wujud minangka pandangan mata zahir. Tapi coba ayo dibuktekno.
Sudah benar Saman mengatakan ada karena jenengan posisinya ada di dunia. Dan dunia inilah sebagai penutup kita sehingga mengatakan langit itu ada. Coba jenengan numpak pesawat. Tinggalan dunia iki. Naik semakin tinggi. Dunia ini mang onok napa mboten? Ketinggal napa mboten? Nyun sewu omah asale gaweding ini ketinggal. Coba sampean munggah. Ketok blas. Sampai fana enggak ada. Semakin tinggi jenengan ke atmosfer, semakin tidak melihat yang namanya bumi itu. Berarti fana. Yang tadinya langit itu ada. Gerabaken ono apa ora? Takok Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi wis tahu munggah sab langit pitu sampak Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tangkleto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah enggak ada. Ya tako'o tabi'ina solihin. Ini yang beliau ini ngalami seperti apa yang telah dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kusebut sebagai khalwat atau uzlah. Baru menemui ini. Lakukanlah hal yang seperti ini sebelum jenengan ini melakukan dipaksa dalam kematian. Sebab nyuwun sewu sampai ning dunya iki isi ono sing den takokake. Tapi nek wis mati takok sapa? Jenengan. Mboten enten sing sampean takoki. Wong malaikat mungkar nakire malah takon, "Marabbuka wa man nabiyuka wa kiblatuka kitabuka," dan seterusnya. Dikira jawab Allahu Rabbi gampang ngoten ta? Angel, Pak. Angel. Sebab nyun sewu lesan kita ditutup. Mata kita ditutup semuanya. Ruhaniah kongkon jawab. Tergantung kita saat di dunia bercinta, berkasih mesra. Menghambakan diri pada siapa. Fa'budu. Nyembahnya terhadap apa. Saya contohnya tadi. Saya adalah miturut pandangan umum. Mohon maaf, estu mohon maaf. Masuk dalam umpomo golongan ulama. Berarti wong alim. Lah ngoten nggih. Terus ning atiku rumangsa alim sebab ilmu itu berarti sesuk aku nek ditakoni mungkar nakir marabbuka tak jawab ilmu itu. Mboten jawab Allah. Karena waktu nak dunya atiku madhepe nang ilmu. Bukti nih saya rumangsa alim. Kalau hati sudah merasa alim, mesti gila dengan kehormatan. Nyuwun dihormati. Apalagi saya punya nasab bagus. Wow. Nyun sewu, Pak. Estu nyun sewu. Sejarah Ajazil di Al-Quran. Disebut iblis itu gara-gara aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sebab onok ning ati rumangsa takabur, rumangsa luwih apik katimbang wong liya. Rumangsa luwih apik katimbang Adam. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Hanya satu, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Hanya iblis yang tidak mau bersujud atas perintah Allah. Ditakoki Allah ngene. Sallu ala Nabi Muhammad. Iblis dalem Gusti. Apa sing nyebabno awakmu gak gelem njalakno perintahku? Sujud nang Adam. Jawabnya sederhana, Pak. Gusti, luwih apik pundi kula kalih Adam?
Kula sampean dadekno sangka geni-geni Adam dugi tanah liat. Akal jawab mesti luwih api. Niki Pak Bu sing dadekno sebab mengapa Azazel sebelum disebut iblis itu tadi gak mau sujud atas dasar perintah Allah. Dan ini tidak ada ubahnya dengan kita. Kita takabur karena harta benda. Kita takabur karena nyun sewu punya jabatan saya. Jadi DPR macam-macam. Saya takabur karena status alim saya. Akhirnya saya merasa luweh pinter, luweh alim katimbang orang lah. Padahal percaya gak percaya, khitoh aslinya kita makhluk, sifatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil. Gak punya sifat apa-apa. Kados napa sih? Contohnya kita makhluk itu kados niki lho Pak. Nyun sewu. Saya kasih contoh ya. Kalau mau betok rokok, tapi herbal. Pun iki ono rokok sautil, ono korean. Rokok korean makhluk napa kholik? Makhluk ya? Oke. Apakah bisa korean itu ngebong rokok dengan sendirinya? Mboten saged. Iku lho Pak asline kita makhluk itu. Di mana ada makhluk mesti ada kholik. Sifatnya kholik tidak sama dengan sifatnya makhluk. Loh wujud kidam bako gitu. Wujud sifatnya Allah. Wajib iku labuta. Ora kena ora. Harus. Sifat wajib Allah lawan katane wujud berarti Adam. Tidak wujud. Lah tidak wujud itu jadi sifat wajib makhluk. Hayat termasuk hidup. Lawan katanya hayat berarti maut. Dan maut itu menjadi sifat wajibnya makhluk termasuk jenengan. Asline kita iku batang oleh urip sebab diuripi Gusti lah. Ning yo ojo ngunu. Ngunu yo ngunu ning ojo ngunu. Artine apa? Ojo kok akoni yen kuwi ku duwe sifat urip. Kudrat termasuk kekuatan. Senajana kuwi kuat, ojo ngaku-ngaku kuwi itu kuat. Sudah dijelaskan illa billahil aliyil azim. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk itu. Dan apa yang muncul dalam makhluk itu, akhwal atau kekuatan itu geraknya dari Allah. Contoh, iki ana rokok, ana korean. Korean, tolong sumetno rokok iku. Nyalakan. Sampai pagi. Nggak bisa. Berhubung ada pihak ketiga. Lah ini. Ibarat Pak, kula pihak ketiga yaitu Allah. Akhirnya disumet sakit deh. Tapi jangan kau imani bahwasanya si makhluk korean ini bisa mempunyai hak sendiri. Manfaatnya dan mudoroti jangan. Tapi jenengan harus melihat Allahnya.
Artinya jenengan waktu sholat ojo kok akoni yen kuwi sok salat. Ati jenengan kudu duwe pangrasa, duwe pangiman yen jero njaba jenengan iki ana Allah iku lho sing gerakke. Cetha? Dong nggih. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Surat apa? Kali dewe nek paketane ana Google ala innahu bikulli syai'in muhit, surat apa langsung muncul. Ingatlah sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu, termasuk Korea, termasuk air. Di dalam dan di luarnya ada Allah. Jangan kau melihat dengan ainul basyariyah, mata ini. Kalau mata ini melihatnya sing duwe wujud ya air. Tapi lihatlah dengan ainul basirah jenengan. Pasti yang tampak, yang nyata. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jengleh nyatane Allah. Pun jenengan sadurunge sedo kudu wis tekan kene. Inilah yang dimaksud surat Maryam ayat 36, fa'budu nyembah sira hu ing Allah. Kok ana papan tak tulis. Mengapa kok fa'budu hak teng mriku tak marbutoh bolong tengah? Mengapa? Dan ini kembali marjeknya kepada Allah. Siapa mausufnya? Siapa yang disifati Allah ini? Yang mana? Makanya saya berani mengatakan, niki lho Pak. Makanya kosongkan hati jenengan kali kula dari segala bentuk apapun atas pengakuan makhluk. Lepasan. Carane ya napa ngelepas? Seringlah jenengan iki hati merasa kehadiran Allah di depan, di belakang, di kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar jenengan. Sambil hati mengucapkan Allah, 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 begitu. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya bertemu Allah, mengingat Allah lah hatimu akan damai. Estu. Praktekno nanti malam sholat tahajud 2 kali, 2 rakaat atau sholat hajat. Terus sampai praktekno dzikir rasa tadi. Engko nek pancen ati sampai gak jenjem, gak nikmat nang Mojokerto gile sampai beto kata entekno engko. Sawurna raiku. Tak jamin. Inilah cara mengapa kita sholat supaya bisa sampai pada Allah dan diterima oleh Allah. Sarate sing nyembah kudu eruh dan ketemu dan bersaksi sing disembah kudu roh. Allah sampun menegaskan ini di dalam surah Al-Baqarah 238. Khafidhu ala sholawah wa sholatil wusta. Lakukan, jagalah sholat 5 waktu jasmani wa sholatil wusta, dan sholatnya ruhaniyah. Dulu mbahku nek ngomong ya iki ngger sing disebut sholat daim 24 jam. Allah ya Karim, saya di Beat Abah itu tahun 76 itu Thariqah Naksabandiyah, Badriyah wa Naksabandiyah tahun 76. Tapi gak dijelasno ngene. Tapi dikongkon dikir terus dikir siri niku 1 hari 1 malam 20.000. Ningati Allah 20.000. Kula ibtidak sik kelas 4 kula. Nggih. Ibtidak kelas 6 kula mati sambel bledek kula. Tapi urip maneh. Nggih. Kula wis digawa malaikat nuru munggah wong kula dereng balik. Di sana ada kalimat, kembalikanlah dia, ada tugas besok. Aku nggak tahu maksudnya apa. Begitu saya bangun lagi, nyuwun sewu, mbok enak.
akeh berasi. Karena sing ngelayat iku nggawa tapi ketika saat saya bangun lari semuanya. Ya iki musibah mendatangkan nikmat, mbokku berasi akeh. Ternyata belum waktunya. Bapak Ibu hadirin, apakah ada ayat yang memberikan penegasan tentang sebelum kita meninggal harus bertemu Allah terlebih dulu? Az-Zumar 54 dibuka. Wa anibu, dan balilah siroh roh ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Wa aslimulahu, dengan begitu Anda nanti akan bisa Islammu sempurna. Kau bisa bertawakal, berpasrah diri kepadanya. Lakukan ini min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Jikalau ini tidak kau lakukan, maka summalatun sorun. Kau tidak akan mendapatkan pertolongan, alias ruhaniyah ini mesti masuk barzah gelap. Lah niki loh saya cerita, saat tahun dulu itu saya pernah ngalami seperti ini, makanya saya tanya terhadap jenengan ono sing pernah mati dereng. Lah tak ceritani. Wallahi ini terjadi. Sebab nyun sewu, di lapis-lapis alam mukhadoroh ini Pak, ada alam barzah yang mata kasyaf tidak bisa menjangkau. Sungguh ini ada dua lapis, satu lapis cahaya, satu lapis kegelapan. Terserah kita nanti masuk di mana. Tapi Allah tidak akan pernah keliru memasukkan satu persatu sesuai dengan ketika kita di dunia bagaimana. Buka Al-Isra ayat 72. Allah katakan, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila." Barang siapa saat di dunia mata hati kita, ruh kita masih buta terhadap Allah saat di dunia, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap dan lebih sesat. Na'udzubillahimin. Tapi mafhum mukhalafah daripada ayat ini, barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak gelap terhadap Allah, sudah tidak buta terhadap Allah, maka di akhirat pun pasti dia tidak akan pernah buta. Nggih niki wau alam sing terang golongan kanan. Wis mesti wong niki ngertos wae. Kapan aku mati? Tahu. Akan dikasih Allah tahu. Tapi tidak penting ditutupi. Mboten. Itu terserah aja. Akan tahu. Paling tidak 40 hari sebelumnya dia sudah dikasih Allah kabar. Sok kuwi matimu itu tanggal semene, tahun semene. Kebanyakan itu tidak keluar dari weton. Tahu weton? Hari kelahi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Makanya sampai nek pas weton sampean iku ojo polah-polah. Buat aja berzikir pada Allah. Makanya disebut nisfu Sa'ban. Saat ini kan Sa'ban tak? Iku hari dimana kita harus mertobat pada Allah. Menyongsong bulan Ramadan ini. Persiapkan dirimu untuk menghadap Allah. Syaratnya ono loro ketemu Allah. Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Mangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, yaitu Allah, syaratnya ada dua. Falyamal amalan sholihan, hati jenengan harus selalu berzikir, harus ingat bahwasanya semua apapun yang terjadi itu yang menterjadikan hanyalah Allah ini. Umat Islam. Iku gak usah sampean sebut Allah, Allah, enggak. Sampean rasa ning ati sampean.
Satu. Dua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah di dalam hatimu iman selain Allah. Ngomong, aku ngelak. Ngomong, ya iki banyune terus tak umbi. Langsung hilang ngelaiin. Tinggal pertanyaannya, kita imani kepada air apa pada Allah? Siapa yang menghilangkan rasa ngelak, rasa haus? Akal menjawab hukum syariat adalah hukum sebab akibat air. Sebab kalau tidak minum air, rasa haus masih tetap ada. Oke. Tapi tolong hati sampean harus beriman, yang bisa menghilangkan rasa haus hanyalah Allah, yang Allah itu tadi meliputi di dalam dan di luar air. Kalau tidak berarti saya syirik. Inilah yang disebut syirik khafi. Pak, inilah penghalang kita tidak bisa sampai pada Allah. Wala yusyrik, jangan pernah menyekutukan Allah di saat kita beribadah. Jangan. Di saat kita beraktivitas, jangan. Sebab makhluk apapun, surat Maidah ayat 76, Allah katakan, malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk apapun tanpa kecuali, itu sebetulnya tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Yang bisa mendatangkan cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perlunya dinu tauhid ditancapkan di dalam hati kita, di dalam dada kita, untuk mengusir nafsu di dalam hati kita. Sebab selama ruhaniyah terkuasai oleh hawa nafsu, maka selama itu kita akan menjadi budaknya hawa. Ketika kita menjadi budaknya hawa nafsu, otomatis kita harus mengikuti hukumnya nafsu. Apa hukumnya nafsu? Melalaikan ruhaniyah pada Allah. Itulah nafsu. Itu wajib hati ini tinggalkan itu semuanya. Wajib. Terserah. La ikraha fiddin. Gak ada paksaan, Pak. Wis, tak simpulke. Pertama, mumpung umur kita tersisa berapa tahun kita nggak tahu. Udah, wa anibu ila rabbikum. Lekaslah hati ikut sadar. Kembalilah kepada Allah. Sekalipun jasmaniah kita menghadapi kebiarin dunia, hati kita harus beriman hanya pada Allah. Yang kedua, saya boleh berpesan nggih? Boleh nggih? Dulur kula sing wis tak anggap luwih idek katimbang dulur kandungku jenengan. Gak lanang gak wedok. Jenengan ojo sedo dhisik. Jenengan jangan mati dulu sebelum ruhaniyah jenengan makrifat ketemu Allah. Sudah Allah kasih cara untuk bertemu Allah, sudah. Al-Kahfi 110. Ditambah lagi penguatan sebagai tauhid, surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, wajib melepaskan nikmatnya dunia. Hati. Tapi jasad terserah, mboten. Sing kerja ya kerja. Jasad silakan. Maksudnya ruhaniyah kita. Harus lepaskan selain Allah itu. Kalau mau melepaskan selain Allah, maka Allah berjanji, Allah sendiri berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu yang akan terjadi. Entah pertemuannya waktu sholat, entah pertemuannya di luar aktivitas sholat, itu terserah Allah. Sing penting belajar ati eling nang Gusti. Sudah jam 12, oke. Wis ini kene gak dilingno ngebleng kula. Nggih. Nggih pun.
wis tak simpul niki wau. Sekarang masuk pada sesi tanya jawab sesuai dengan janji saya tadi. Barang siapa yang ingin bertanya apa yang sudah kami sampaikan materi, silahkan, monggo kula aturi.